kemudian jurnal standar belanja BLU gitu ya. Nah, jurnal standar pendapatan balik lagi ke kategori pendapatan yang diterima oleh BLU. Ya, jadi untuk pendapatan ada pendapatan yang dari alokasi APBN tadi ya, pendapatan dari alokasi APBN, kemudian ada pendapatan umum ya dari DIPA RM itu tidak memerlukan pengesahan. Ya, kemudian untuk pendapatan dari DIPA PNBP ya, atau pendapatan fungsional BLU-nya itu tidak dicatat pada saat transaksi. Ya, tidak dicatat pada saat transaksi, tapi nanti di akhir tahun ya itu perlu dilakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatannya. Nah, dia dicatat ya untuk yang untuk yang normalnya dia pendapatan dari DIPA PNBP itu akan dicatat bersamaan dengan pengesahan pendapatan. Ya, pada saat si BLU mengajukan SP3B BLU ke KPPN. Nah, kemudian untuk pendapatan hibah, ya untuk pendapatan hibah BLU, maka tadi kita yang sudah kita pelajari ya, ada hibah tunai, ada hibah non tunai. Untuk hibah tunai tidak memerlukan pengesahan. Untuk hibah tunai memerlukan pengesahan. Jadi dia nanti dicatat bersamaan dengan pengesahan pendapatan sama dengan ini ya. Kemudian untuk hibah non tunai dia tidak memerlukan pengesahan, dicatat pada saat tanggal transaksi. Ini juga dicatat pada saat tanggal transaksi. Nah, ini jurnal standar untuk pendapatan, teman-teman. Ya, ada pendapatan dari DIPA RM, ya, pendapatan dari DIPA RM atau pendapatan dari alokasi APBN ya tadi ya. Nah, pendapatan alokasi APBN ini diakui pada saat terjadinya realisasi belanja rupiah murni. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan di awal ya pada saat kita bahas tentang kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja. Nah, pada saat terjadi realisasi belanja APBN, maka bersamaan dengan pencatatan realisasi belanjanya, si Satker BLU juga akan mencatat pengakuan pendapatannya. Itu ya. Nah, untuk mencatat realisasi belanjanya sama dengan Satker non BLU, nanti dilihat apakah belanjanya itu belanja expendable atau belanja non expendable. Ini yang dicontohkan adalah belanja expendable. Ya, jadi pada saat terjadi realisasi belanjanya, dia akan catat beban pada belanja YMHD, kemudian ini pada saat resume tagihan ya. Kemudian pada saat keluar SP2D-nya, dia akan catat belanja YMHD pada dekel. Di buku besar kasnya dia catat belanja pada dekel. Ini kenapa dibahas realisasi belanja padahal kita sedang membahas jurnal standar pendapatan. Ini hanya untuk mengantarkan kalian bahwa pendapatan dari alokasi APBN ya itu diakui bersamaan dengan pencatatan realisasi belanja yang bersumber dari APBN. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kalian gak ada yang bingung ini gimana sih, kan kita ngomongnya jurnal standar pendapatan, tapi kenapa ini yang dibahas jurnal belanja gitu. Jadi ini kita sedang membicarakan jurnal pendapatan untuk pendapatan dari alokasi APBN, ya, di mana pendapatan dari alokasi APBN ini diakui pada saat realisasi belanja RM itu dicatat, ya, makanya di sini disertakan jurnal realisasi belanjanya. Ya, ini realisasi belanja expendable. Nah, bersamaan dengan ini maka Satker BLU akan mengakui pendapatan alokasi APBN-nya. Ya, pendapatan alokasi APBN diakui dengan menjurnal dekel pada pendapatan alokasi APBN. Nah, pendapatan alokasi APBN ini nanti akan disajikan di laporan operasional dan LAK.
Jadi ini otomatis teman-teman ketika nanti ada BLU mencatat realisasi belanja yang bersumber dari DIPA RM, maka jurnal ini harus mengikuti. Ini makanya disebut jurnal korolari atau jurnal ikutan. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Halo. Bisa dipahami nggak? Bisa dilanjut? Izin bertanya, Bu. Bisa, Bu. Silahkan. Berarti untuk jurnal ikutannya itu ikut tanggalnya sesuai tanggal waktu SP2D-nya atau? Iya, betul. Ya, ya, tanggalnya sesuai dengan ini. Karena dia itu kalau secara aplikasi, jurnal ini muncul begitu realisasi belanjanya itu tercatat gitu. Gitu ya. Gimana, bisa lanjut? Bisa, Bu. Oke. Nah, tadi pendapatan alokasi APBN. Nah, kemudian untuk pendapatan dari DIPA RM, ya, ketika BLU punya pendapatan umum, gitu ya, pendapatan umum, artinya pendapatan yang nantinya akan disetor ke kas negara, tidak dikelola sendiri oleh BLU. Nah, maka pada saat ini pendapatan dari DIPA RM ini itu kan tadi ketika kita belajar di kebijakannya itu diakui pada saat kasnya masuk ke Erkun, ya. Ini sama dengan pengakuan pendapatan Satker non BLU. Jadi begitu Satker setor pendapatannya ke Erkun, maka pada saat itu akan dicatat dedel pada pendapatan di buku besar akrual, kemudian di buku besar kasnya dedel pada pendapatan. Ya, ini pendapatan LO, ini pendapatan LRA. Nah, sehubungan dengan penyetoran PNBP ke kas negara ini, maka BLU juga akan mencatat jurnal korolari atau jurnal ikutannya itu dengan mengakui beban. Ya, jadi pada saat dia menyetor PNBP-nya ke kas negara, maka pada saat yang sama dia mencatat beban dengan akun penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara pada dedel. Jadi kebalikan dari tadi, ya, kebalikan dari pendapatan alokasi APBN, ya. Jadi kalau pendapatan alokasi APBN itu diakui bersamaan dengan realisasi belanja dari DIPA RM, kalau beban, ya, beban ini beban penyetoran PNBP oleh BLU kas negara ini diakui bersamaan dengan bersamaan dengan penyetoran pendapatan umum dari BLU ke kas negara. Jadi ini ranahnya ranah DIPA RM, gitu ya. Jadi kalau ada belanja yang dibiayai dari Erkun, dibiayai dari DIPA RM, maka secara otomatis dia nanti akan diakui juga sebagai pendapatan alokasi APBN oleh si BLU. Sebaliknya ketika BLU menyetorkan pendapatan, ya, menyetorkan pendapatan PNBP umumnya ke kas negara, maka pada saat yang sama BLU akan mencatat setoran pendapatan itu sebagai beban. Bisa diterima? Bisa dilanjut? Ini banyak yang layarnya gelap ya, Kunto gelap, Azam gelap, mudah-mudahan pikirannya tidak segelap layarnya ya. Oke, bisa dilanjut enggak ini? Ini udah jam-jam pengen makan siang, jam-jam pengen tidur ya, jadi harus benar-benar konsentrasi ya. Saya tanya loh, bisa dilanjut enggak? Siap, bisa, Bu. Kalau nggak bisa dilanjut, Siap, mau bisa, Bu. berhenti sampai di sini juga nggak apa-apa. Saya juga senang ya. Nanti kita biarin aja portalnya ya, sampai jam 1 baru saya klik. Wah, itu nggak benar ya. Tidak berintegritas. Ya, tolong dilupakan ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, kemudian untuk jurnal standar pendapatan
PNBP fungsional BLU ya. Pendapatan dari DIPA PNBP ini berarti pendapatan yang diperoleh oleh BLU dari layanan tadi ya. Jadi sering disebut dengan PNBP fungsional BLU. Nah, ini dicatat pada saat kapan? Dicatat pada saat pengesahan ya. Jadi pada saat si BLU mengajukan pengesahan ke KPPN, maka dia akan menjurnal kas dan bank BLU pada PNBP BLU. Di buku besar kasnya juga akan dijurnal kas dan bank BLU pada PNBP BLU. Udah, ini mah gampang ya. Jadi kalau ini tadi yang terpengaruhi ya, kalau dari DIPA PNBP yang terpengaruh adalah kas dan bank BLU-nya gitu. Kalau yang dari PNBP dari DIPA RM ya, nanti yang terpengaruh adalah RKUN-nya ya, makanya kita menggunakan akun dedel diterima dari entitas lain pada pendapatan ya. Ini PNBP-nya disetor oleh BLU ke RKUN ya. Kalau yang ini PNBP-nya disimpan sendiri oleh BLU gitu ya. Uangnya disimpan sendiri oleh BLU, nanti dia tinggal mengajukan pengesahan ya. Begitu disahkan ya, maka dia akan jurnal kas dan bank BLU pada PNBP BLU. Jadi yang bertambah adalah kas dan bank BLU, bukan RKUN-nya. Oke, kemudian bagaimana kalau sampai dengan akhir tahun periode pelaporan gitu ya, terdapat pendapatan BLU yang belum disahkan gitu. Kan tadi pendapatan itu katanya diakui berbarengan dengan pada saat pengesahan kan gitu ya. Nah, kalau sampai dengan akhir tahun ternyata ada pendapatan yang belum disahkan, maka gimana nih pendapatannya statusnya ya? Maka pendapatannya tetap akan dicatat ya, tapi kita menggunakan akun kas dan bank BLU yang belum disahkan pada PNBP BLU. Nanti di awal tahun pada saat ada pengesahan ya, maka akan dijurnal yang kas dan bank BLU yang belum disahkan tadi akan direklas ke kas dan bank BLU. Ya, jadi ini jurnal penyesuaian pada akhir tahun. Kalau sampai dengan akhir tahun ternyata ada pendapatan yang belum disahkan, maka kita jurnal kas dan bank BLU yang belum disahkan pada PNBP BLU. Nah, pada saat pengesahan ya nanti akan dijurnal kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Jadi ini sebenarnya akun transisi ya. Kas dan bank BLU yang belum disahkan. Gitu. Ya. Kemudian untuk jurnal standar beban dan belanja. Mungkin nanti akan lebih clear lagi, akan lebih terang lagi ketika kita ngerjain soal ya. Nah, untuk belanja dari DIPA RM ya, maka dia tidak memerlukan pengesahan. Mekanisme pencatatannya sama dengan belanja pada satker non BLU. Jadi nanti kalian identifikasi aja apakah expendable atau non expendable kan gitu. Nah, karena tidak memerlukan pengesahan, maka belanja dari DIPA RM ini akan dicatat pada tanggal transaksi. Jangan lupa untuk belanja dari DIPA RM nanti akan diikuti dengan jurnal korolari pengakuan pendapatan BLU dari alokasi APBN ya. Nah, kemudian untuk belanja dari DIPA PNBP, ya, Ayas, itu buku tinggi. Untuk belanja dari DIPA PNBP, ya maka dia memerlukan pengesahan, ya, dia memerlukan pengesahan. Nah, pada saat dia pengajuan SP3B-nya, ya sebelum muncul SP2B BLU-nya, maka dia menggunakan saldo kas dan bank BLU yang belum disahkan, gitu ya. Kemudian dia nanti disahkan minimal setiap triwulan sekali. Nanti kita lihat jurnalnya. Oke. Ini belanja dari DIPA RM sama seperti satker biasa ya, sekaligus nih review apa yang sudah kalian dapat kemarin sebelum UTS ya. Jadi pencatatan belanja nanti diidentifikasi expendable atau non expendable. Kalau expendable ya berarti pada saat resume tagihan di jurnal beban pada belanja YMHD, pada saat terbit SP2D di jurnal belanja YMHD pada dekel ya, di buku besar kasnya belanja pada dekel.
Untuk belanja non-expendable pada saat BAST di jurnal persediaan atau aset tetap atau aset lainnya yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Pada saat resume tagihan di jurnal utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Ini semua di ranah akrual ya, kasnya nggak ada. Nah kemudian pada saat registrasi asetnya, ya, pada saat registrasi asetnya akan dicatat persediaan atau aset tetap atau aset lainnya pada persediaan atau aset tetap atau aset lainnya yang belum diregister. Kemudian pada saat terbit SP2D akan di jurnal belanja YMHD pada dekel. Di sini tergantung ya belanjanya yang dibeli persediaan atau aset. Kalau persediaan ya belanja barang persediaan, kalau aset ya belanja modal, kreditnya dekel. Ya, jadi ini sama persis dengan jurnal belanja pada satker biasa. Oke, nah kemudian untuk belanja BLU. Nah, belanja BLU kalian juga harus identifikasi ya, apakah belanjanya belanja expendable atau non-expendable. Nah, untuk belanja expendable ya, maka pada saat resume tagihan dia akan di jurnal beban BLU ya, tergantung nanti belanjanya apa ya. Beban BLU maka nanti akan membentuk beban yang sama sesuai dengan belanjanya. Ya. Beban barang berarti ya kalau yang non expendable ya. Beban barang BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Ini pada saat resume tagihan. Berarti resume tagihannya itu adalah pada saat pengajuan SP3B BLU ya. Itu. Kemudian pada saat terbit SP2B BLU-nya, dia akan di jurnal kas dan bank BLU ya, yang belum disahkan pada kas dan bank BLU. Jadi ini pada saat resume tagihan di jurnal beban BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Pada saat terbit SP2B BLU-nya akan di jurnal kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU. Di buku besar kasnya akan di jurnal belanja barang BLU pada kas dan bank BLU. Sampai di sini bisa diikutin? Bisa? Apa yang membedakan pencatatan beban BLU atau belanja barang BLU dengan yang dari RM tadi? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Kalian jangan lihat ke langit-langit, jangan lihat ke slide-nya. Coba bandingkan dengan slide sebelumnya. Bedanya di mana? Paling kalau misal yang dari RM kita ngakui pendapatan juga mungkin. Kalau yang dari BLU kan kita nggak ngakui pendapatan. Oke. Kalau belanja RM kita akui pendapatan alokasi APBN, kalau belanja BLU enggak. Oke, benar. Akunnya gimana akunnya? Sama enggak? Kalau belanja RM, pada saat belanja RM, baik resume tagihan maupun pada saat penerbitan SP2D, akunnya sama enggak dengan belanja BLU? Beda, Bu. Beda ya? Jadi kalau kalau belanja BLU, maka dia nanti akan mengurangi saldo kas dan bank BLU-nya. Ya kan? Jadi dia nggak ada di sini, kita nggak catat-catat dekel tuh nggak ada dicatat di sini dekel ya. Belanja YMHD juga nggak ada di belanja BLU ya. Jadi nanti jangan salah ya, kalau belanjanya belanja BLU berarti pada saat resume tagihan kalian catatnya beban pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Kalau belanja RM kan catatnya beban pada belanja YMHD kan gitu ya, belanja yang masih harus dibayar. Begitu begitu terbit SP2D akan dicatat belanja YMHD pada dekel. Kalau di BLU begitu muncul SP2B BLU-nya atau pada saat pengesahannya, maka jurnalnya kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU. Itu ya bedanya. Nanti dilihat lagi ya. Oke.
Nah, kemudian untuk belanja BLU yang menghasilkan aset atau belanja BLU yang non-expendable. Ya, tahapannya sama teman-teman seperti belanja non-expendable yang berasal dari DIPA RM ya. Nanti hanya beda di akun yang digunakan. Pada saat, ini kok tahu-tahu registrasi. Dimulai dari saat diterimanya aset. Ya, pada saat diterima aset, maka jurnalnya adalah aset itu ya, aset yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian pada saat resume tagihan, maka jurnalnya adalah utang yang belum diterima tagihannya pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Nah, ini bedanya ya. Kalau yang di RM, itu pada saat resume tagihan, jurnalnya utang YBDT pada belanja YMHD, kan? Gitu ya. Tapi kalau belanja BLU, kita nggak pakai lagi belanja YMHD, tapi kreditnya adalah kas dan bank BLU yang belum disahkan. Nah, kemudian pada saat registrasi BMN, ya pada saat registrasi BMN jurnalnya sama ya, persediaan atau aset pada persediaan atau aset yang belum diregister. Kemudian pada saat terbit SP2 BBLU-nya, jurnalnya kas dan bank BLU yang belum disahkan ya pada kas dan bank BLU. Kemudian di buku besar kas ya, buku besar kasnya jurnalnya adalah belanja barang persediaan BLU atau belanja modal BLU pada kas dan bank BLU. Sudah mulai jelas atau sudah mulai gelap? Terang apa gelap nih? Nanti biar terang, nanti saya kasih soal BLU ya, jurnal BLU. Saya tahun semester kemarin saya bikin untuk soal cadangan, tapi karena tidak ada yang susulan gitu ya, alhamdulillah soal itu belum kepake. Nah, nanti saya kasih ke kalian untuk jadi latihan ya. Oke, terus tadi sudah ya, pendapatan sudah, kemudian belanja sudah. Ada yang mau ditanyakan enggak sebelum lanjut? Ini jam berapa ya? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum dilanjut? Masih ada 24 menit lagi. Pas? Mungkin belum, Bu. Belum, oke. Oke ya, kemudian jurnal pengembalian belanja BLU expendable. Nah, untuk pengembalian belanja expendable, ya, pengembalian belanja BLU expendable, maka kalian perlu perhatikan pengembalian belanjanya itu pengembalian belanja untuk tahun anggaran berjalan atau pengembalian belanja untuk tahun anggaran yang lalu. Itu ya. Nah, kalau untuk tahun anggaran berjalan, maka jurnal yang dibuat ya, jurnal koreksi yang dibuat atau jurnal penyesuaian yang dibuat adalah dengan mengkoreksi beban dan belanja barangnya. Ya, jadi kalau ada pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, ya maka beban BLU dan belanja barang BLU-nya dikoreksi. Ya. Kan pada saat terjadi belanja, jurnalnya gimana? Beban BLU, ya bebannya kan bertambah ya. Pada saat belanja, benar nggak? Pada saat terjadi realisasi belanja, beban BLU dan belanja barang BLU-nya bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Jadi kalau ada pengembalian belanja, ya pengembalian belanja di tahun yang sama, maka beban dan belanja BLU-nya harus dikurangi sejumlah pengembalian belanjanya. Ya. Nah, kas dan bank BLU-nya kan bertambah tuh sejumlah kas yang dikembalikan ya. Jadi maka jurnalnya adalah kas dan bank BLU debit pada beban BLU
sejumlah nilai yang dikembalikan, kemudian di buku besar kasnya, di jurnal kas dan bank BLU, debit belanja barang BLU-nya dikredit sebesar nilai pengembalian belanjanya. Tuh. Jadi pahami ya? Kemudian untuk pengesahan pengembalian belanja TAYL, ya. Untuk pengesahan pengembalian belanja TAYL yang expendable, ya berarti tidak melibatkan aset ya di sini ya. Maka jurnalnya atas pengembalian belanja TAYL itu akan dicatat sebagai pendapatan lainnya oleh BLU. Ya. Ini sebenarnya sama dengan pengembalian belanja TAYL yang dicatat oleh Satker non BLU ya. Jadi kalau ada pengembalian belanja TAYL itu akan diakui sebagai pendapatan lainnya. Nah di BLU juga begitu. Kalau dia TAYL maka dia akan catat penambahan kasnya di kas dan bank BLU. Kemudian di satu sisi dia akan mencatat pendapatan lainnya BLU sebesar nilai yang dikembalikan. Di buku besarnya sama, kas dan bank BLU pada pendapatan lainnya BLU. Itu untuk pengembalian belanja BLU expendable ya. Nah, bagaimana untuk pengembalian belanja BLU yang non-expendable atau yang menghasilkan aset? Ya, maka ada 2 jurnal yang perlu dibuat. Pertama terkait dengan jurnal pengesahan pengembalian belanjanya. Ya, kemudian yang kedua adalah jurnal pengurangan nilai asetnya. Ya, jadi akibat pengembalian belanja, berarti kan harusnya nilai asetnya berkurang ya, gitu. Nah, maka jurnal pengesahannya adalah kas dan bank BLU pada persediaan atau aset yang belum diregister. Ya, kemudian jurnal untuk pengurangan nilai asetnya adalah persediaan atau aset yang belum diregister pada persediaan atau aset tetap atau aset lainnya. Jadi intinya jurnal dulu pengesahan pengembaliannya dengan menambah jumlah kas dan bank BLU, kemudian mengurangi persediaan atau aset YBDR-nya, baru kemudian dibuat jurnal penyesuaian untuk mengurangi nilai asetnya. Gitu. Ya, jadi nilai asetnya berkurang sebesar nilai pengembalian belanjanya. Ya, jadi lebih simpel untuk pengembalian belanja yang expendable ya daripada yang non expendable. Nah, ini di buku besar kasnya cukup dilakukan jurnal pengurangan atas belanjanya ya. Jadi kas dan bank BLU-nya bertambah, belanja barang persediaan atau belanja modalnya berkurang. Nah, dia nggak ngurusin masalah asetnya ya kalau di buku besar kasnya. Jadi jurnal untuk pengurangan nilai asetnya hanya ada di buku besar akrual. Bisa dilanjut? Siap, bisa Bu. Oke. Nah, tadi untuk pengembalian belanja BLU yang non expendable TAB. Nah, kalau untuk yang TAYL ya, maka untuk TAYL pada saat pengesahannya akan dicatat kas dan bank BLU pada pendapatan lainnya. Kemudian akan dibuat jurnal penyesuaian terkait pengurangan nilai aset ya. Jadi dia nilai asetnya akan berkurang. Ya, nilai asetnya akan berkurang. Kemudian atas pengurangan nilai aset itu dia akan mendebet koreksi ekuitas. Ya, nanti ini di LPE ada koreksi ekuitasnya di debit ya, akan mengurangi ekuitasnya. Ya, kemudian dia juga akan melakukan jurnal penyesuaian atas pendapatannya. Ya, jadi ada dua jurnal yang dia buat. Ya, koreksi ekuitas pada persediaan atau aset tetap atau aset lainnya. Jadi ini mengurangi nilai asetnya atau nilai BMN-nya ya. Kemudian dia akan sesuaikan pendapatan lainnya ini ya, sehingga pada akhirnya sebenarnya koreksi ekuitasnya itu sebenarnya nanti akan hilang ya. Ya, jadi jurnalnya sebenarnya nanti adalah ringkasnya pendapatan lainnya BLU pada persediaan. Tapi yang
jurnal yang dihasilkan oleh aplikasi ya sampai saat ini ya seperti ini gitu ya. Jadi ada koreksi ekuitas pada persediaan atau asetnya dulu, kemudian ada jurnal penyesuaian pendapatan lainnya BLU pada koreksi ekuitas. Itu untuk yang TAYL. Gitu. Oke ya. Oke, kemudian untuk jurnal standar kas dan setara kas, ya. Jadi tadi untuk investasi jangka pendek dia tidak melibatkan buku besar kas karena pada dasarnya itu hanya reklas aja, ya, hanya reklas dari kas dan bank BLU, ya, menjadi investasi jangka pendeknya, entah itu dalam bentuk surat berharga atau dalam bentuk setara kas lainnya. Ya, jadi jurnalnya untuk investasi jangka pendek ya, kalau BLU misalkan melakukan investasi jangka pendek dengan mengeluarkan kas BLU-nya, maka jurnalnya investasi jangka pendek pada kas dan bank BLU. Nanti tergantung investasi jangka pendeknya apa. Kalau disebutkan, ya berarti disebutkan di jurnalnya. Nah, kemudian ketika BLU memperoleh surplus, ya kemudian dia menyetorkan surplus BLU-nya, ya maka dia akan jurnal setoran surplus BLU pada kas dan bank BLU. Ya, setoran surplus BLU pada kas dan bank BLU di buku besar kasnya juga setoran surplus BLU pada kas dan bank BLU. Ini nanti akan mempengaruhi LAK dan LP salnya ya. Tuh. Terus untuk kas lainnya di BLU, jadi kalau ada dana-dana titipan, maka itu akan menambah jumlah kas lainnya di BLU, kemudian dana titipan tadi akan dicatat sebagai kewajiban BLU. Ya, kalian lihat ini akun 2, ya berarti akun kewajiban. Ya, jadi kalau sampai dengan akhir tahun periode pelaporan, ternyata ada dana-dana yang dipegang oleh si Satker BLU, padahal itu bukan dana pendapatan, bukan dana, artinya bukan pendapatan yang perlu pengesahan ya, jadi itu dana-dana titipan aja, maka si Satker BLU harus mencatatnya sebagai kas lainnya di BLU. Ya, di satu sisi dia akan catat sebagai utang, nanti di awal periode laporan kalau ini dikembalikan ya berarti kas lainnya di BLU-nya akan berkurang. Oke. Nah, ini jurnal standar investasi jangka pendek untuk reklas kas dan bank BLU tadi ya, kalau misalkan dia investasinya dibiayai dari kas dan bank BLU-nya langsung, ya berarti langsung ya investasi jangka pendek pada kas dan bank BLU, ya entah itu bentuknya deposito, entah itu bentuknya deposito investasi lainnya gitu. Nah kalau investasinya didanai dari dana kelolaan BLU ya yang belum digulirkan, maka dia akan mengkredit dana kelolaan. Ya, dia akan mengkredit dana kelolaan, debitnya investasi jangka pendeknya. Kalau dibiayai dari kas BLU yang dibatasi penggunaannya, ya berarti dia akan mengkredit kas BLU yang dibatasi penggunaannya. Ini semua dicatat di buku besar akrual karena pada dasarnya dia hanya reklas saja, ya sekali lagi tidak melibatkan kas itu, dan dia juga tidak memerlukan pengesahan dari KPPN. Ini jurnal untuk mencatat hasil investasi, ya, kas dan bank BLU pada pendapatan, gitu ya. Nah, kemudian ini untuk jurnal untuk mencatat pendapatan hibah. Ya, untuk mencatat pendapatan hibah dalam bentuk tunai, maka dia akan catat kas dan bank BLU pada pendapatan hibah, ya, entah pendapatan hibah dalam negeri atau pendapatan hibah luar negeri, gitu ya. Di buku besar kasnya juga sama. Ya. Dia catat kas dan bank BLU pada pendapatan hibah LRA. Nah, ini kalau penyerahan hibah ya, kalau dia memberikan hibah. Ya, kalau BLU memberikan hibah ke pihak lain ya, dalam bentuk hibah barang atau jasa,
Ya, kalau ini kebetulan contohnya barang ya, hibah barang, maka dia akan catat pengeluaran asetnya itu ya sebagai kerugian pelepasan aset gitu ya. Jadi kerugian pelepasan aset pada aset, kemudian akumulasi penyusutan aset pada kerugian pelepasan aset. Boleh dijadiin satu enggak, Bu? Kalau saya sih boleh-boleh aja ya. Itu kalau mau dijadiin satu ya silakan ya. Berarti nanti akumulasi penyusutannya di debit, asetnya di kredit, selisihnya itulah nanti yang akan dicatat sebagai kerugian pelepasan aset. Oke, kemudian untuk investasi jangka panjang, meskipun sebenarnya BLU itu hanya boleh melakukan investasi jangka pendek ya, tapi dalam hal tertentu, kalau dia mau melakukan investasi jangka panjang dan disetujui oleh Kementerian Keuangan, maka dia diperbolehkan untuk melakukan investasi jangka panjang. Ya, maka jurnalnya ya, investasi jangka panjangnya pada kas dan bank BLU. Ya, di kreditnya nanti dia akan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan ya, pengeluaran pembiayaan investasi jangka panjang. Kreditnya kas dan bank BLU. BLU boleh ya Bu melakukan pembiayaan, boleh. Jadi BLU itu kan entitas pelaporan ya. Jadi dia bukan hanya sekedar entitas akuntansi. Oke, ini investasi dengan penggunaan dana SAL BLU, ya, maka dia akan mencatat penggunaan SAL BLU debit, kemudian penerimaan pembiayaan lainnya, penggunaan dana SAL BLU kredit. Ya, jadi dana SAL-nya dipakai untuk kegiatan operasionalnya. Diperbolehkan ya kalau BLU ya. Oke, kemudian apa? Ini tadi udah ya mencatat hasil investasi, berarti kas dan bank BLU-nya bertambah, kreditnya tentu saja dicatat pendapatannya. Nah, investasi dana DIPA dari BUN. Ya, ini investasi di dana DIPA dari BUN. Ya, maka akan dicatat dana kelolaan yang belum digulirkan atau belum diinvestasikan pada utang jangka panjang BLU kepada BUN. Tapi kita sih kayaknya nggak sampai ke sini ya. Nanti biasanya soal BLU itu lebih pada pendapatan, belanja, dan investasi. Dan pembiayaan aja sih, nggak sampai ke sini. Nggak sampai terkait dengan BUN. Oke teman-teman, itu ya. Jadi ini kebijakan terkait konsolidasi ya, nanti nice to know aja gitu ya. Jadi intinya dalam penyusunan laporan keuangannya, setelah menyusun laporan keuangan BLU, maka Satker BLU harus menyerahkan laporan keuangannya ke entitas pelaporan yang membawahinya, untuk kemudian nanti LK-nya dia akan dikonsolidasikan ke LKKL entitas pelaporan yang membawahinya. Nah, nanti dalam proses likuidasi itu ada transaksi yang dieliminasi ya. Ada transaksi yang dieliminasi terkait dengan pendapatan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat ya. Jadi supaya tidak ada double pengakuan pendapatan. Gitu. Tapi kita nggak nyampe ke sini, ini hanya supaya kalian tahu aja ya. Oke, 8 menit lagi. Ya, 8 menit lagi kita coba manfaatkan atau maksimalkan waktu yang tersisa dengan coba latihan.
Mana sih? Tunggu ya. Kok tak terlihat? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Aduh, udah mulai ngantuk ya. Sudah, Bu. Udah? Oke. Kita mulai ya. Tanggal 2 ini ada transaksi dari Universitas Keuangan Negara. Ya. Pada tanggal 21 April, UKN menerima uang pendaftaran mahasiswa untuk seleksi jalur mandiri sebesar 52,5 juta. Jurnalnya gimana? Nih, tanggal 21. Jurnalnya gimana? No entry ya, Bu? No entry. Kenapa no entry? Karena dicatatnya saat pengesahan. Karena ini termasuk pendapatan apa? Termasuk PNBP, BLU ya? Ya. Ya, karena ini PNBP BLU termasuk pendapatan yang harus dimintakan pengesahan ke APBN. Jadi dia dicatat pada saat pengajuan pengesahan ya. Oke. Terus tanggal 30 April. Tanggal 30 April. Gimana jurnalnya? UKN membeli printer senilai 28 juta dengan menerbitkan SP2DLS. Kalau SP2DLS berarti dia dibiayai dari DIPA RM apa DIPA PNBP? Dari Erkun atau dari Kas BLU? Erkun ya, Bu. Dari Erkun ya, dari DIPA RM. Oke, jadi jurnalnya gimana? Ini termasuk belanja expendable atau non expendable? Non expendable. Kalau di Pak RM butuh pengesahan enggak? Butuh pengesahan Tidak perlu, enggak? Bu. Tidak perlu, Bu. Ya, tidak memerlukan pengesahan. Jadi dia dicatat pada saat kapan? Transaksi. Transaksi ya. Pada saat transaksi. Oke. Ini termasuk belanja expendable atau non expendable? Kalau beli printer tuh berarti belanja modal apa belanja barang? Modal, Bu. Modal, Bu. Modal. Ini kalau dianalogikan ke komputer, kira-kira isi otak kalian itu ngeloadingnya lama lama apa cepat? Tergantung sinyalnya. Oke. Jadi ini belanja apa? Belanja non Non-expendable. gini ya. Oke. Jurnalnya gimana? Pertama, pada saat BAST. Kok bahasa? BAST atau pada saat diterima barang. Jurnalnya gimana? Aset tetap yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Oke. Kalau printer tuh masuknya apa? Aset tetap Peralatan Peralatan mesin. Mesin.
di BDR ya. Yang belum diregister pada kreditnya apa? Utang yang belum diterima tagihan. Utang yang belum diterima tagihannya. Terus jurnal ini nilainya sama ya, 28 juta. Terus yang kedua, pada saat resume tagihan. Jurnalnya gimana? Utang YPDT Ada pada belanja YMHD. belanja modal YM AD ya. Belanja modal yang masih harus dibayar sebesar 28 juta tadi ya. Oke, berarti ini juga sama. Oke, terus yang ketiga, pada saat terbit SP2D. Waduh, ini udah lapar nulisnya salah-salah mulu. Pada saat terbit SP2D, jurnalnya apa? Belanja yang masih harus dibayar. Kreditnya? Ditagihkan ke entitas lain. Oke, ini di buku besar akrual ya. Di buku besar kasnya, jurnalnya pada saat kapan? Pada saat terbit SP2D ya? Oke, jurnalnya apa? Belanja modal pada dikel. Belanja modal pada dikel. Oke, terus 4, jurnal pada saat registrasi aset. Mana? Peralatan dan mesin. Pada peralatan dan mesin yang belum diregister. Ini ya. Oke. Udah jurnalnya gini aja. Perlu jurnal lagi nggak? Ingat kalau ada realisasi belanja RM, Korolari. maka BLU akan mengakui apa? Jurnal. Jurnal korolari untuk pengakuan dari alokasi APBN. Pendapatan alokasi APBN ya. Jurnalnya gimana? Di DKEL pada pendapatan alokasi APBN. DKEL pada pendapatan alokasi APBN. APBN. Oke, sebesar 28 juta. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi pada saat dia memperoleh, dia menerima uang pendaftaran, maka ini yang disebut dengan kejadian transaksional. Ya, kejadian transaksional ini nanti akan diinput oleh BLU di sistem yang dia bangun secara mandiri gitu. Nah, nanti dia catat gitu ya, sampai dengan nanti dia triwulan kedua ya, berarti nanti ya masuknya triwulan kedua pada saat dia mau mengajukan pengesahan, baru akan direkap tuh, berapa nih kira-kira penerimaannya. Oh ternyata cuma ini doang loh pendapatannya, ini mah PKN stan kayak gini ya. Gitu. Jadi, tapi kalau misalkan dia ada pendapatan lainnya, maka dia akan direkap dengan pendapatan lainnya gitu. Ya, maka pada saat ini dia nggak dicatat dulu ya, no entry. Ya, karena dia nanti butuh pengesahannya. Nah, sebaliknya ini untuk belanja RM, ya karena belanja RM ini tidak memerlukan pengesahan, maka dia dicatat pada saat terjadinya transaksi. Dan karena dia belanjanya dibiayai oleh RM, maka pada saat yang bersamaan dia akan akui realisasi belanja itu sebagai pendapatan alokasi APBN. Ya. Gitu teman-teman, baru 2 soal nih gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya kalian silahkan nanti kerjakan soal yang saya kasih ya nanti lewat GCR. Nanti kalau ada yang kurang mengerti silahkan boleh didiskusikan ya. Nanti insya Allah terkait dengan jurnal-jurnal BLU, kemudian BLU, investasi, utang maupun migas, nanti kita
coba bahas gitu ya di pertemuan paling akhir banget ya sebelum kita UAS. Itu udah jam 1:03 ya teman-teman. Waktunya sudah habis ya. Silakan sekali lagi nanti kalian coba latihan dengan soal yang nanti saya beri. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan ditanyakan via WA grup aja ya mungkin ya biar nggak ketumpuk dengan chat lainnya. Gitu. Nanti boleh didiskusikan ya. Oke, itu saja ya. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di PJJ pekan depan. Jaga kesehatan semuanya. Sekali lagi, ternyata COVID itu memang ya ada gitu ya, bukan konspirasi dan sudah banyak memakan korban. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk satu di antaranya. Sekali lagi mohon doanya untuk dosen yang saat ini sedang diuji juga terkena positif COVID ya. Jadi mudah-mudahan beliau dikuatkan dan disehatkan, dipulihkan kembali. Itu aja ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Silakan ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita menutup perkuliahan pada siang hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih ya semuanya. Saya izin list. Terima kasih Bu.